Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 290 bertepatan dengan bab ke 1378. Si Curan langsung menjawab, "Baik ayah, aku mengerti. Ayah tidak perlu khawatir soal itu. Ayo kita makan." Si Cangkun berkata dengan serius, "Aku ini sedang membagikan pengalaman hidup kepada kalian berdua, terutama kamu Curan. Setiap hari kamu harus disibukkan dengan pekerjaanmu. Kamu harus belajar banyak dari Yichen. Sibuklah saat kamu mempunyai pekerjaan, dan saat tidak ada pekerjaan, kamu harus beristirahat, harus mengurus keluargamu. Juga menurutku kamu bisa mengambil cuti beberapa hari di kantor untuk pergi jalan-jalan dengan Yichen atau melakukan hal lain." Saat ini Yichen membuka suara lagi, "Ayah, sepertinya antara besok atau lusa aku harus pergi keluar kota." "Keluar kota?" Secangkun bertanya dengan penasaran. "Menurut menantuku yang baik, kamu mau pergi kemana?" Hichan menjawab, "Aku mau pergi ke Yanjing." "Ke Yanjing?" Sucangkun bertanya dengan bingung. "Untuk apa kamu pergi ke sana?" Wajah Securan juga terlihat penuh keraguan. Seingatnya sejak dia menikah dengan Yichen selama hampir 4 tahun, suaminya itu tidak pernah sekalipun meninggalkan Jiling. Dia benar-benar tidak tahu mengapa kali ini Yichen ingin tiba-tiba pergi ke Yanjing, kota yang jaraknya sangat jauh dari Jinling. Sebenarnya Yichen hampir tidak pernah pergi ke luar kota. Beberapa waktu yang lalu, karena sekelompok pengemis di Suhang, dia harus pergi ke perbatasan provinsi, sedangkan untuk Yanjing, dia sama sekali tidak pernah pergi ke sana lagi sejak saat itu. Pada saat ini, Yichen memanfaatkan Feng Shui untuk dijadikan alasan untuk menjawab sambil tersenyum. "Ada seorang yang memberiku pekerjaan yang berkaitan dengan Feng Shui. Aku pergi ke Yanjing untuk melihat Feng Shui di villa baru milik seorang konglomerat." Begitu mendengar ini, Curan langsung teringat sesuatu ketika Yichen mengajak dirinya untuk bertemu dengan Gyu Yi. Pada waktu itu, Gyu Yi mengatakan bahwa dia meminta Yichen pergi ke Yanjing untuk melihat Feng Shui. Sepertinya dia pergi ke sana untuk ini. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung bertanya kepadanya dengan penuh semangat, "Menantuku yang baik, apakah konglomerat di Yanjing itu akan memberimu uang dalam jumlah besar?" Yichen mengangguk lalu berkata dengan santai, "Orang yang ada di sana mengatakan bahwa kalau aku pergi ke sana, orang itu akan memberiku 5 juta. Kalau Feng Shui-nya terlihat bagus, dia akan menambahkan 3 juta lagi. Jadi totalnya adalah 8 juta. Astaga, Malan berkata dengan sangat gembira. "Hanya sekali pergi ke anjing saja kamu bisa menghasilkan 8 juta yuan. Menurutku menantuku yang baik, kamu benar-benar dapat diandalkan. Dulu ibu benar-benar bodoh. Ibu tidak bisa melihat bahwa kamu ternyata sehebat ini." Secangkun menatapnya dengan sinis, kemudian berkata dengan dingin, "Kamu ini selalu menilai seorang dari status mereka. Dulu kamu selalu merendahkan Yichen, tapi sekarang kamu sudah menyadari hal ini, bukan?" Meskipun Yichen ini memiliki latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi dia bisa mencapai puncak kehidupan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Begitu mendengar ini, Malan menjadi sedikit kesal. Dia langsung mengomelinya, "Mengapa kamu tidak berkaca? Apa dulu hanya aku yang menilai seorang dari status mereka? Dalam 3 tahun pertama pernikahan Yichen dengan Curan, bukankah kamu juga merendahkan dia? Mengapa sekarang kamu berani sekali mengomentariku seperti itu?" Ekspresi wajah Xiao Changkun terlihat sedikit malu. Dia langsung berkata dengan terbata-bata, tapi setidaknya aku menyadari hal ini lebih awal dibandingkan kamu." Manan mendengus dingin dan berkata, "Kalau diibaratkan, kita hanya beberapa satu langkah saja. Kamu ambil 99 langkah, sedangkan aku mengambil 100 langkah. Kita berdua ini tidak ada bedanya." "Tidak." Wajah si Cangkun langsung memerah. Dia kembali mengomel
mengomeli lagi istrinya, "Kalau kamu mengambil 100 langkah, maka aku hanya mengambil 50 langkah. Itu sudah merupakan jumlah yang maksimal." Syucuran berkata dengan tidak berdaya, "Sudah, sudah, mengapa kalian berdua malah bertengkar seperti ini?" Su Changkun mengerutkan bibirnya, kemudian menatap Malan dengan sinis dan berkata, "Hubungan antara kedua orang bisa rusak. Kalau hubungan itu sudah rusak, tentu saja kami akan sering bertengkar." Marla menepuk meja makan dengan keras. Si Cangkun, apakah kamu masih belum selesai juga? Leher Sio Cangkun sedikit menyusut. Tidak ada gunanya aku berdebat dengan orang sepertimu." Cucuran hanya bisa menghela napasnya dengan tidak berdaya. Setelah itu dia menatap ke arah Yichen dan bertanya kepadanya, "Masalah Yanjing, apa kamu sudah berbuat janji dengan orang di sana?" "Sudah." Yichen tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke sana esok atau lusa. Tetapi kamu tenang saja, aku tidak akan lama di sana. Mungkin hanya beberapa hari saja. Setelah itu aku akan langsung kembali ke sini." Setelah mendengar jawaban Yichen, Sejuran sama sekali tidak meragukan. Dari yang diketahui, Ye Chen bisa mengenal banyak sekali orang besar di Jinling itu karena dia bisa melihat Feng Shui. Sejujurnya kemampuan Ye Chen ini melihat Feng Shui ini benar-benar banyak membantu keluarga mereka. Kalau tidak, mereka sekeluarga mana mungkin bisa tinggal di villa sebagus ini dan juga menjalani kehidupan yang sangat superior seperti sekarang ini. Dulu Securan sangat takut untuk kemampuan Ye Chen melihat Feng Shui akan dinilai sebagai trik kotor untuk membodohi orang lain. Dia khawatir kalau Ye Chen akan diserang oleh seseorang suatu saat nanti. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa Yi Chen bisa mengenal orang-orang besar itu karena kemampuannya melihat Feng Shui. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berbalik melawannya. Hal ini juga membuktikan bahwa kemampuan Yi Chen melihat Feng Shui adalah bakat alami yang dia miliki, jadi dia tidak perlu khawatir kepadanya. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat lagi tentang idolanya, yaitu si bintang papan atas Gyu Yi. Sepertinya saat Ye Chen mengajak dirinya makan malam dengan Gyu Yi pada waktu itu, Gyu Yi sempat meminta Ye Chen untuk melihat Feng Shui di rumahnya. Jadi kepergiannya ke Yanjing kali ini pasti untuk bertemu dengannya. Namun dia tahu kalau Gyu Yi adalah seorang bintang besar, identitasnya tidak boleh dibongkar begitu saja. Jadi dia tidak mengatakan hal ini di depan kedua orang tuanya, karena kalau melihat dari karakter ibunya, wanita itu pasti akan langsung memposting sesuatu ke lingkaran temannya untuk memamerkan hal ini. Jadi dia berkata dengan pelan kepada Yichen, "Yanjing, berbeda dengan Jinling. Di sana ada banyak sekali naga dan harimau yang bersembunyi. Ada banyak sekali orang-orang hebat di sana. Kalau kamu pergi ke Yanjing, kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang pernah kamu lakukan di Jinling dulu. Yang terpenting, kamu tidak boleh sampai mencari masalah dengan seseorang di sana. Kamu pergi ke sana untuk melakukan pekerjaanmu. Setelah pekerjaanmu selesai, kamu harus segera kembali ke sini." Ichen langsung mengangguk dan menjawab, "Baik istriku, aku mengerti. Kamu tenang saja. Aku tidak akan mencari masalah dengan seseorang. Setelah menyelesaikan pekerjaanku untuk melihat Feng Shui di sana, aku akan langsung kembali ke sini." Sejuran mengangguk. "Baiklah, kamu harus berhati-hati ya." Ichen berpikir sejenak. Setelah dia kembali ke Yanjing, dia harus pergi ke Jepang. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical. Dengan cara ini, dia bisa mempercepat produksi obat pencernaan Jiuxuan. Selain itu, ketika kapasitas produksi sudah cukup mencukupi, dia bisa menyiapkan produksi percobaan pil pelindung hati. Jadi dia harus memberitahu Securan mengenai kepergiannya ke Jepang lebih awal. "Oh ya, Curan, setelah aku kembali dari Yanjing, nanti sepertinya aku harus pergi lagi ke Jepang." Pergi ke Jepang? Cucuran dan kedua orang tuanya sangat terkejut. Cucuran langsung bertanya lagi, "Untuk apa?" "Tidak mungkin ada seseorang di sana yang memintamu untuk melihat Feng Shui, mereka bukan?" Yichen tersenyum dan berkata, "Apa kamu ingat dengan Wei Liang dari Farmasi Grup W?" Cucuran mengangguk. "Ingat, bukankah kamu juga pernah melihatkan Feng Shui untuknya?" "Benar." Yichen berkata, "Farmasi Jiusuannya setelah ini ingin mengakuisisi sebuah perusahaan farmasi di Jepang. Jadi dia memintaku pergi ke Jepang untuk membantunya melihat apakah Feng Shui di perusahaan sana sesuai dengan Feng Shui di perusahaan pusatnya." Sejuan bertanya dengan curiga, "Apa Feng Shui perusahaan diperhatikan sedetail itu?"
Yichen menjawab, istriku, kamu tahu tidak, ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan dalam Feng Shui. Kalau Feng Shui di perusahaan pusatnya adalah api, dan Feng Shui di perusahaan Jepang yang akan dia akuisisi adalah emas, itu artinya setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut, segalanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi kalau Feng Shui di perusahaan Jepangnya adalah air, itu artinya setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut, dia tidak akan dia tidak hanya tidak akan naik ke level berikutnya, dia mungkin akan mendapat pengaruh buruk dari itu, sehingga seluruh perusahaannya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, dia memintaku pergi ke sana untuk memeriksa Feng Shui-nya. Kalau ada bahaya yang tersembunyi dalam Feng Shui-nya, aku bisa langsung membantunya untuk mengubah hal itu di sana. Saat mendengar penjelasannya, Xiao Changkun merasa sangat takjub. Dia berkata kepadanya dengan penuh semangat, "Wah, menantuku yang baik, coba ceritakan yang lain lagi. Aku sangat ingin mendengarkannya. Coba ceritakan lebih banyak lagi. Di masa depan nanti aku bisa memamerkan hal ini kepada orang lain." Malahan yang ada di sampingnya juga bertanya kepada Yichen dengan sangat antusias, "Menantuku yang baik, untuk melihat Feng Shui di Yanjing saja kamu akan mendapatkan 8 juta yuan. Kali ini kamu melihat Feng Shui di Jepang, apakah kamu akan mendapatkan lebih dari 10 juta yuan?" Yichen tersenyum ringan, "Kurang lebih segitu." Wah, Malan bertepuk tangan dengan gembira. "Menantuku yang baik, kecepatanmu untuk menghasilkan uang hampir sama dengan kecepatan mesin pencetak uang. Mengapa kamu tidak belajar melihat Feng Shui dari dulu saja? Dengan begitu, keluarga kita tidak akan dipandang sebelah mata oleh orang lain selama beberapa tahun belakangan ini. Benar tidak?" Secang Kun berkata dengan serius, "Kamu ini tahu apa? Hal-hal yang baik tidak akan bisa didapatkan dengan mudah, pasti membutuhkan waktu." Marlan langsung menjawab perkataannya dengan kesal, "Secang Kun, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu terus-menerus mengomentari perkataanku? Tolong jangan membuatku kesabaranku habis." Secang Kun sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk memprovokasi Marlan, tetapi kalau kesabarannya wanita ini benar-benar sudah habis, dia sama sekali bukan lawan yang sepadan baginya. Ichen membuka suara untuk melerai berdua. "Ayah, ibu, mengapa kalian berdua selalu bertengkar? Biar bagaimanapun kita semua ini adalah keluarga. Tolong jangan seperti itu." Malah berkata kepada Sio Changkun, "Demi menantuku yang baik, aku tidak akan berdebat lagi denganmu." Setelah makan malam, si Cangkun mau nonton televisi di ruang keluarga, sedangkan Malan yang sedang bersih-bersih di dapur. Cucuran berkata kepada Yichen, "Sobeku, hari ini aku sedikit lelah. Aku akan naik duluan untuk mandi ya, agar rasa lelahku sedikit hilang." Yichen mengangguk dan berkata, "Baik istriku, isi baik isi bak mandimu seperti penuh sampai penuh. Lalu taruh sedikit garam di sana. Mandi yang bersih ya." "Baiklah, kalau begitu aku naik dulu ya." Begitu securan naik ke lantai atas, Yichen mendapat telepon dari Chen Jekai. Chen Jekai langsung berkata, "Tuan muda, belasan master dari Jepang yang dipekerjakan oleh Kobayashi Jiro sudah berangkat." "Apa?" Yichen langsung bertanya. "Mereka berangkat dari mana? Tujuan mereka kemana?" Cendekai menjawab, "Mereka semua berangkat dari Hotel Internasional Jinding menuju ke Farmasi Jiusuan. Belakangan ini Wei Liang setiap hari bekerja sampai malam di Farmasi Jiusuan. Aku curiga mereka ingin menculik Wei Liang." Yichen bertanya, "Bagaimana persiapan anak buahmu?" Cendekai menjawab lagi, "Seluruh anak buahku sudah siap untuk berangkat. Totalnya ada 50 orang lebih. Mereka semua membawa senjata sekelompok master dari Jepang itu tidak membawa senjata. Mereka sama sekali tidak punya rasa takut. Selain itu, Hongwu juga memerintahkan 100 orang lebih untuk melakukan penyergapan di sepanjang jalan menuju Farmasi Jiusuan. Kali ini aku yakin orang-orang Jepang itu tidak akan bisa lolos." Yichen bertanya lagi, "Bagaimana dengan Kobayashi Jiro? Dia ada di mana?" Senjakai menjawab, "Kobayashi Jiro juga ikut dengan mereka. Sepertinya kali ini dia ingin turun tangan sendiri dengan menyerang Wei Liang." Yichen berkata, "Baiklah, tolong kirimkan lokasinya. Aku akan berangkat ke sana sekarang juga." Senjakai menjawab lagi, "Tuan muda, kebetulan saat ini aku sedang menyamar. Aku menggunakan bus antar kota untuk menghindari kecurigaan. Bagaimana kalau aku saja yang ke sana untuk menjemput Anda?" Yichen menjawab, "Baiklah kalau begitu, cepatlah kemari." Beberapa menit kemudian, Chen Jekai memberitahu Piao Yichen bahwa dirinya sudah tiba di
pintu gerbang Thomson kelas atas. Yichen langsung berdiri dari kursinya kemudian berkata kepada Xie Changkun, "Ayah, aku ada urusan, aku pergi dulu ya." Xie Changkun tersenyum dan berkata, "Apa kamu membawa mobil? Ambil kunci mobil ayah." Yichen melambaikan tangannya, "Tidak ayah, aku tidak membawa mobil." Setelah mengatakan ini, dia langsung berjalan meninggalkan rumah tersebut. Di pintu gerbang Thomson kelas atas ada sebuah bus mewah yang terdiri dari 40 kursi lebih yang sedang diparkir. Plat nomor bus tersebut adalah plat nomor Suhang. Di kaca depannya tertulis tulisan Suhang Jinling yang cukup besar. Ketika melihat ini, Ye Chen tak bisa menahan senyuman. Sepertinya Chen Jekai ini benar-benar sudah mempersiapkan trik dengan matang. Kalau dirinya adalah Kobayashi Jiro ketika menyergap Wei Liang saat diserang dalam perjalanan pulang, Wei Liang memperhatikan kendaraan yang Wei Liang gunakan, dia pasti juga akan memperhatikan kendaraan lain yang berlalu lalang di sekitar sana, karena Wei Liang mungkin mempunyai pengawal rahasia yang bertugas untuk melindunginya, tetapi dia tidak akan pernah memperhatikan sebuah kendaraan berplat nomor asal kota lain, terlebih lagi kendaraan tersebut adalah sebuah bus. Kalau ketika dia sedang melakukan penyergapan lalu melihat sebuah bus dengan plat nomor asal kota lain yang lewat di sana, dia pasti hanya akan menganggap bus tersebut sebagai kendaraan yang kebetulan melintas di sana. Dengan cara ini Kobayashi Jiro pasti akan lengah, dia pasti tidak akan menyadari keberadaannya. Begitu Jichen keluar dari villa Thomson kelas atas, pintu otomatis bus tersebut perlahan terbuka. Chen Jekai bergegas berkata dari bus tersebut dan berkata kepada Yichen dengan hormat, "Tuan muda, semuanya sudah siap. Kami hanya tinggal menunggu Anda saja." Yichen mengangguk dan berjalan menghampiri bus tersebut. Begitu menaikinya, dia melihat bahwa bus tersebut dipenuhi dengan lebih dari 40 orang dewasa muda. Ekspresi wajah mereka terlihat sangat tegas, tubuh mereka kekar. Begitu melihat mereka, dia langsung bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang terlatih. Saat melihat kedatangan Yi Chen, mereka semua satu persatu berlari dari kursi mereka lalu membungkuk dan berkata, "Selamat malam, Tuan Muda." Chen Jekai yang ada di samping langsung berkata, "Tuan Muda, orang-orang ini adalah prajurit-prajurit yang sudah pensiun yang telah aku latih selama bertahun-tahun. Mereka adalah anak buahku sendiri. Anda tidak perlu khawatir, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya." Yichen mengangguk dengan puas kemudian berkata dengan semua orang yang ada di dalam bus tersebut, "Kalian semua boleh duduk. Mengenai pekerjaan yang akan kita lakukan malam ini, kalian semua harus melakukan yang terbaik. Kita tidak boleh sampai gagal dan harus berhasil." Semua orang berteriak dengan serempak, "Tuan Muda, tenang saja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik." Yichen menolehkan kepalanya dan berkata kepada Chen Jekai, "Perintahkan supirnya untuk segera melanjutkan bus ini. Melajukan bus ini. Kita harus segera berangkat ke sana." "Baik Tuan Muda." Farmasi Jisuan terletak di kawasan industri yang ada di pinggiran kota Jinling. Jaraknya dari tengah kota mungkin sekitar 20 sampai 30 km. Jalanan yang dilewati untuk menuju ke sana sebagian besar adalah jalanan tol. Jumlah kendaraan di sana sangat banyak, jadi Kobayashi Jiro tidak mungkin turun tangan di jalan tol tersebut. Namun setelah melewati jalan tol, ada sebuah jalan yang menuju ke pabrik farmasi. Di jalan ini jumlah kendaraan yang berlalu lalang relatif sedikit. Mungkin ini adalah tempat yang tepat untuk Kobayashi Jiro memulai pergerakannya. Oleh karena itu, baik Yichen maupun Chen Jekai sama-sama beranggapan bahwa Kobayashi Jiro akan memulai pergerakan di jalan itu. Jadi Yichen segera menghubungi Wei Liang untuk memintanya untuk meninggalkan farmasi Jisuan terlebih dahulu. Ketika dirinya dan Chen Jekai sudah hampir tiba di sana, dia baru boleh keluar dari sana. Wei Liang tentu saja langsung menuruti permintaannya Yichen begitu saja tanpa ragu-ragu. Wei Liang yang sekarang sudah benar-benar sangat patuh terhadap Yichen. Sebenarnya sejak pertama kali Yichen membantunya mendapatkan farmasi grup W,
dan bahkan mengirim ayah dan saudara tirinya ke Gunung Zhangbai, William sudah bersedia untuk menjadi pengikut Yi Chen yang akan selalu siap untuk membantu dan melayaninya. Di saat berada di Gunung Zhangbai pada waktu itu, ketika Yi Chen membunuh 8 raja surgawi dengan kekuatannya sendiri, dia diam-diam sudah bertekad di dalam hatinya selama dia hidup dia harus menjadi pengikut Yi Chen. Dia bahkan rela untuk melakukan apa saja untuk membalas kebaikannya, meskipun harus mengorbankan nyawanya sekalipun dia bersedia. Oleh karena itu, dia saat ini setiap kata yang terucap dari mulut Yi Chen dia jadikan sebagai standar yang harus selalu dia turuti. Di sisi lain, pada saat ini Kobayashi Jiro sedang duduk di dalam mobil Alphard mewahnya. Mobil tersebut sudah tiba di sebuah tikungan 90 derajat yang ada di jalan besar. Di sini mobil yang ber di di sini mobil yang berbelok tidak dapat melihat pemandangan di sebelah tikungan sebelum dia berjalan melewati tikungan tersebut, sehingga tempat ini sangat cocok untuk dijadikan lokasi penyergapan. Begitu target berbelok di tikungan tersebut, lalu melihat ada sebuah penghalang jalan di depannya, dia sudah terlambat untuk bisa memutar balik dan mengambil jalan lain. Karena tempat ini merupakan jalan khusus pada akhir pekan atau hari libur, polisi lalu lintas sering melakukan pemeriksaan untuk mencari pengendara yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Ketika pengendara tersebut berbelok di tikungan itu lalu melihat ada pemeriksaan polisi di sana, dia sudah tidak punya waktu untuk memutar balik dan melarikan diri dari pemeriksaan itu. Pada saat ini Kobayashi Jiro sedang memegang sebungkus obat pencernaan Jiusuan di tangannya. Sejak kemarin sebelum dia meminum sebungkus obat pencernaan Jiusuan ini, perutnya terasa sangat sakit, tetapi begitu meminumnya beberapa menit setelahnya rasa sakitnya langsung menghilang begitu saja. Hal ini membuktikan bahwa efek dari obat pencernaan ini memang jauh lebih baik dibandingkan efek dari pil pencernaan Shaolin miliknya. Hal yang membuat Kobayashi Jiro semakin heran adalah dia hanya pernah meminum obat pencernaan Yusuan 1 kali, tetapi ketika perutnya terasa sakit tadi, alih-alih mengambil pil pencernaan Shaolin miliknya sendiri, tanpa sadar dia malah langsung mengambil obat pencernaan Jiusuan. Perlu diketahui, pil pencernaan Shaolin dipilih olehnya setelah dia membaca banyak sekali buku mengenai pengobatan tradisional Tiongkok, dan setelah mencoba berbagai macam resep mengenai pil pencernaan ini. Dari dulu dia merasa sangat puas dengan pilihannya ini. Jadi dia selalu memperlakukan pil pencernaan Shaolin seolah-olah memperlakukan anaknya sendiri. Tetapi hal yang tidak disangka adalah setelah dia meminum obat pencernaan Jiusuan 1 kali, dia langsung melupakan pil pencernaan Shaolin yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa tubuhnya sendiri benar-benar tidak dapat mengelak betapa manjurnya efek dari obat pencernaan Jiusuan ini. Bahkan dirinya sendiri saja sampai seperti ini, apalagi konsumen biasa lainnya. Setelah mengkonsumsi obat pencernaan Jiusuan, mereka pasti akan langsung membuang pil pencernaan Shaolin tanpa ragu sedikit pun. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus bisa mendapatkan resep obat pencernaan Jiusuan itu. Setelah memikirkan hal ini, dia merasa perutnya sedikit terasa panas, seperti terbakar. Jadi dia langsung merobek bungkusan yang berisi obat pencernaan Jiusuan, lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini dia benar-benar sangat berapi-api, tetapi pada saat yang sama dia juga sedikit gugup. Oleh karena itu, dia berkata kepada asisten yang duduk di sebelahnya, "Tuangkan segelas whisky untukku, tambahkan es batu." Asistennya itu mengangguk dengan cepat. Setelahnya dia langsung mengeluarkan sebotol whisky Hibiki 17 produksi Jepang dari kulkas mobil. Dia menuangkannya ke dalam gelas whisky sampai terisi separuh, kemudian menambahkan beberapa es batu ke dalamnya.
Kobayashi Jiro menerima gelas whisky tersebut lalu langsung meminumnya seteguk. Setelahnya dia berkata dengan penuh semangat, "Seperti dugaan, orang Tiongkok memang sangat hebat. Aku pikir resep pil pencernaan Shaolin milikku sudah sangat luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa farmasi Joshua ternyata bisa menemukan obat pencernaan yang ajaib seperti itu. Hari ini benar-benar sangat mengesankan." Asistennya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ketua, resep yang digunakan untuk membuat obat pencernaan Jiusuan mungkin bukan resep yang berasal dari buku pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin saja mereka mengembangkannya resep itu sendiri." "Tidak mungkin," Kobayashi Jiro melambaikan tangannya tanpa ragu. "Dalam beberapa tahun terakhir, orang Tiongkok sendiri sudah tidak begitu memperhatikan pengobatan Tiongkok. Bahkan Yunan Bayo saja berusaha keras untuk mempertahankannya selama bertahun-tahun. Itu artinya pengobatan Tiongkok selama ini terus mengalami penurunan. Sebelum ini sama sekali tidak pernah ada resep yang sebaik obat pencernaan Jiusuan. Sekarang pengobatan Tiongkok terus mengalami penurunan. Jadi mana mungkin pengobatan Tiongkok bisa kembali naik. Oleh karena itu, aku yakin sekali bahwa resep yang digunakan untuk membuat obat pencernaan Jiusuan pasti diambil dari buku-buku pengobatan tradisional Tiongkok." Asistennya dengan cepat langsung menyinggungnya. "Ketua, wawasan Anda benar-benar sangat luas." Kobayashi Jiro menghabiskan sisa whisky yang ada di dalam gelas di tangannya dalam sekali teguk. Setelah itu dia menyerahkan gelas itu kepada asistennya dan mengisyaratkan kepadanya untuk menuangkannya lagi sambil berkata, "Ketika ayahku masih hidup, dia mengatakan bahwa sejarah dan budaya Tiongkok itu ibarat hutan lebat yang tidak ada habisnya. Sekarang aku baru menyadari bahwa sepertinya perkataan ayahku itu memang benar." Asistennya mengangguk kemudian bertanya, "Ketua, kalau kita berhasil mendapatkan resep obat pencernaan Jesuan itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Kobayashi Jiro mendengus dan berkata, "Aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk langsung membakar habis farmasi Jesuan. Setelah aku mendapatkan resep obat itu, kemudian aku akan kembali ke Jepang untuk membuat obat baru dengan menggunakan resep tersebut. Tetapi kemasannya masih tetap menggunakan kemasan pil pencernaan Shaolin. Setelah ini obat itu akan menjadi milikku." Saat mengatakan ini, sorot dingin melintas di mata Kobayashi Jiro. Saat ini farmasi Jiusuan sedang memproduksi obat pencernaan Jiusuan dalam 3 shift. Dia tahu betul kalau begitu dia membakar tempat tersebut, ratusan atau bahkan ribuan karyawan yang bekerja di sana bisa mati terbakar. Tetapi dia sudah tidak peduli akan hal itu. Lagi pula semua orang itu adalah karyawan farmasi Jiusuan. Apa hubungannya mereka dengan dirinya? Yang dia inginkan hanyalah resep obat pencernaan Jiusuan. Hanya itu saja. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya akan kita lanjutkan cerita kelanjutannya di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.